Presiden AFC sebut pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 Indonesia versus Uzbekistan sangat layak diulang. Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan sangat layak diulang. Pasalnya AFC menemukan sangat banyak pelanggaran wasit pada pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan. Menurutnya, laga semifinal Piala Asia U23 2024 itu bukan sebuah pertandingan, akan tetapi sebuah pertunjukan wasit Shen Yinhao asal Cina dan wasit VAR asal Thailand. Ya. Kedua wasit ini diduga bekerja sama ingin merugikan Timnas U23 Indonesia. Salman mengatakan, kecurangan pertama ditemukan pada babak pertama menit 26. Pemain Indonesia Witan terkena sliding back Uzbekistan. Semua pemain Indonesia meyakini hal itu akan menjadi tendangan 12 pas untuk Indonesia. Namun, setelah wasit Shen Yinhao melihat wasit VAR bahwa itu bukan pelanggaran, anehnya, malahan Witan yang dituduh melakukan pelanggaran. Tidak cukup di situ, tangan kanan pemain Uzbekistan sengaja mengenai leher Arhan. Anehnya Arhan yang mendapatkan kartu kuning. Kesal dengan tindakan wasit Shen Yinhao, maka pemain Indonesia yang lain protes kepada Shen Yinhao. Pemain yang protes mendapatkan kartu kuning pula. Paling parah lagi, pada menit 61, momen Timnas U23 Indonesia berhasil mencetak gol lewat Muhammad Ferrari. Gol bermula dari umpan sisi kiri, bola sampai ke depan gawang, lalu berhasil dieksekusi Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan. Gol 1-0 untuk Indonesia. Tapi gol ini dianulir oleh wasit Shen Yinhao. Masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan wasit Shen Yinhao. Atas dasar itu, Presiden AFC Hisai Salman bin Ibrahim Al-Khalifa mengatakan sangat layak pertandingan semifinal Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan diulang kembali. Melalui media, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan pernyataan jumpa pers. Pertama, ia mengatakan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia karena membuat perjalanan Timnas U23 Indonesia terhenti. Gagal lolos melaju babak final Piala Asia U23 2024. Ia sudah berusaha membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih maju. Walaupun gagal lolos melaju final Piala Asia U23 2024, Indonesia akan berjuang mendapatkan posisi juara 3. Jika juara 3 berhasil direbut, maka Timnas U23 Indonesia masih bisa lolos menuju Piala Dunia di Paris, Perancis. Ia mengaku malu terhadap penggemar sepak bola. Terlebih malu kepada pengamat sepak bola internasional. Menurut keputusan wasit Shen Yinhao, akan mencederai rasa keadilan di dunia sepak bola. Ya. Semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Timnas U23 Uzbekistan, Senin malam, 29 April 2024. Menurut Gianni Infantino, salah satu keunggulan sepak bola adalah menegakkan keadilan. Ia khawatir fair play dalam sepak bola Piala Asia U23 2024 menjadi persoalan sehingga menurunkan kredibilitas Piala Asia. Wasit Shen Yinhao membatalkan gol Indonesia ke gawang Uzbekistan dengan alasan offside. Keputusan wasit membuat saya khawatir keadilan sepak bola Piala Asia menjadi pertaruhannya, ujarnya. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun meragukan keputusan wasit Shen Yinhao. Wasit Shen Yinhao yang merupakan wasit asal Cina itu diduga ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap kemajuan Timnas Indonesia. Wasit asal Cina Shen Yinhao dinilai tidak adil bagi Timnas U23 Indonesia. Gayanya lebih condong kepada Timnas Uzbekistan. Sontak saja, supporter ramai-ramai memarahi wasit melalui media sosial. Media Vietnam, 3 kali VAR rugikan Timnas Indonesia U23 saat lawan Uzbekistan, soroti offside Tumit Sananta. VAR mengambil beberapa keputusan penting pada laga Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan, menurut media Vietnam,
ada 3 keputusan VAR yang merugikan kubu Garuda Muda. Duel antara Indonesia dan Uzbekistan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2 dan gagal melaju ke final. Pasukan Shin Tae-yong bermain solid dan tak kebobolan pada babak pertama. Namun, pada babak kedua, gol Hussein Nocf dan bunuh diri Pratama Arhan membuat asa Garuda Muda lolos ke final sirna. Laga Indonesia dan Uzbekistan dipimpin wasit Shen Yinhao asal Cina. Lalu, ada Sivakorn Peu-udom dari Thailand yang bekerja sebagai wasit VAR. Tidak sedikit publik Indonesia yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Shen Yinhao dan Sivakorn Peu-udom. Beberapa keputusan dianggap merugikan kubu Garuda Muda dan berdampak besar. Media asal Vietnam, The Thao 247, membuat ulasan soal keputusan-keputusan VAR pada laga Indonesia dan Uzbekistan. Mereka mengulas 3 keputusan yang dinilai berdampak buruk bagi pasukan Shin Tae-yong. Momen pertama terjadi pada menit ke-26, saat Witan Sulaiman dijatuhkan Abduqodir Husanov. Awalnya, wasit memberi free kick untuk momen itu. Lalu, ada potensi penalti dan VAR bekerja untuk melihatnya. Sayangnya, rekaman video menunjukkan Abduqodir Husanov lah yang lebih dulu menyentuh bola dan tidak bersalah, tulis The Thao 247. Indonesia mencetak gol lebih dulu pada babak kedua. Crossing Pratama Arhan menimbulkan kemelut di kotak kecil Uzbekistan. Muhammad Ferrari dengan cekatan lantas menyambar bola dan mencetak gol. Indonesia merayakan gol itu. Wasit juga sudah menunjuk titik sepak mula sebagai pertanda gol. Namun, panggilan VAR membuat wasit Shen Yinhao harus menepi untuk melihat layar. Keputusan akhir setelah melihat VAR, tidak gol. Wasit melihat dengan cermat dan menemukan kaki Ramadan Sananta berada di belakang pertahanan Uzbekistan.